Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Ini adalah sebuah kisah cinta dari dua manusia yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuatnya menarik adalah karena keduanya menyimpan rasa cinta itu dalam diam. Kisah cinta mereka sangat terjaga kerahasiaannya dalam kata, sikap maupun ekspresi keduanya. Bahkan, konon setan pun tak bisa mengendusnya. Mereka menjaga kesucian cintanya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkannya. Dan hebatnya lagi, sebelum keduanya disahkan menjadi suami istri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlebih dahulu menikahkannya di langit. Siapakah mereka? Mereka adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Bagaimanakah kisah cinta dalam diam antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah yang konon setan pun tak bisa mengendusnya? Simak video ini sampai selesai. Kisah cinta dalam diam Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan salah satu sahabat yang istimewa bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali tinggal bersama Rasulullah dan beliau merupakan seorang kesatria yang gagah perkasa. Beliau mengikuti semua perang kecuali perang Tabuk. Dan tak diragukan lagi, Sayyidina Ali adalah sosok laki-laki yang hebat. Sayyidina Ali dilahirkan dari seorang ibu bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad adalah anak dari Hashim. Ketika Sayyidina Ali lahir ke dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bahagia karena beliau tidak memiliki anak laki-laki. Keluarga Sayyidina Ali pun memberikan kesempatan kepada Rasulullah dan Sayyidah Khadijah untuk mengasuh Sayyidina Ali dan menjadikannya sebagai putra angkat. Rasulullah dengan senang hati menerima Sayyidina Ali di keluarganya, karena ayahnya, yaitu Abi Thalib, adalah orang yang telah merawat Rasulullah sedari kecil hingga beliau dewasa. Sementara itu, Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah yang sangat taat dan paling disayang oleh ayahnya. Fatimah selalu berada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan agama Islam di tengah kafir Quraisy. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah adalah dua orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah bersahabat sejak mereka kecil. Sejak Sayyidah Fatimah masih kanak-kanak, Sayyidina Ali sudah sering memperhatikan kesalehan dan tingkah laku Sayyidah Fatimah. Pada suatu hari, Rasulullah pulang dengan kondisi berlumur darah dan kepala beliau berlumur isi perut unta. Sambil menangis sedih, Sayyidah Fatimah membersihkan luka ayahnya dengan perlahan dan penuh cinta. Sayyidah Fatimah merasa sakit hati. Ayahnya tak pantas diperlakukan seperti ini oleh kaumnya. Maka seketika itu, Sayyidah Fatimah yang masih kecil itu pun bangkit dan berjalan menuju Ka'bah. Di sana ada para pemuka Quraisy yang tengah tertawa dan seolah membanggakan tindakan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu pun terasa seketika berhenti saat dengan keberaniannya Sayyidah Fatimah membentak mereka dan melakukan pembelaan terhadap ayahnya. Sayyidina Ali yang menyaksikan hal itu mendadak merasakan hatinya seperti berdesir hebat. Ada rasa kagum yang tidak dapat dijelaskannya. Apakah Sayyidina Ali telah jatuh cinta kepada Sayyidah Fatimah saat itu? Ya, sejak saat itu, Sayyidina Ali telah jatuh cinta kepada Sayyidah Fatimah. Ketika tumbuh dewasa, Sayyidina Ali adalah pemuda yang miskin. Beliau hanya tinggal di sebuah gubuk yang sangat kecil. Di dalamnya tak ada harta apa-apa. Hanya ada pedang, baju besi, serta beberapa tepung kasar untuk membuat roti. Kendaraannya pun hanya seekor unta yang sudah sangat tua. Pada suatu hari, ada berita yang berhasil membuat Sayyidina Ali tersentak. Tersebar sebuah kabar bahwasanya Sayyidah Fatimah dilamar oleh seorang pria.
Bahkan orang yang melamar Sayyidah Fatimah ini bukanlah orang biasa. Dia adalah orang yang akrab dan paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pria yang melamar Fatimah adalah pria yang beriman dan akhlaknya tidak diragukan lagi. Bahkan, dia adalah orang yang membela Islam sejak awal risalah kenabian. Dia adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mendengar hal itu, Sayyidina Ali pun berkata, "Siapalah aku dibanding Abu Bakar As-Siddiq? Lihatlah betapa hebatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah. Dan lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan serta saudagar Makkah yang masuk Islam di tangannya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talhah, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sedangkan aku, Ali bin Abi Thalib, yang semasa kanak-kanak kurang pergaulan. Dan lihatlah lagi, betapa banyak budak muslim dan kaum fakir yang dibebaskan dan dibela oleh Abu Bakar As-Siddiq, Bilal, Habab, keluarga Yasir, serta Abdullah ibnu Mas'ud. Sedangkan aku tak sanggup melakukan semua itu. Dari sisi ekonomi pun, Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang saudagar. Insya Allah, beliau lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sedangkan aku, Ali bin Abi Thalib, hanyalah pemuda Arab miskin yang berasal dari keluarga miskin." Kemudian, Sayyidina Ali terdiam sejenak dan kembali berkata, "Aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku, dan aku mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintaku." Namun apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Lamaran Abu Bakar ditolak oleh Sayyidah Fatimah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita ini membuat semangat Sayyidina Ali tumbuh kembali untuk mempersiapkan diri menyambut Sayyidah Fatimah. Tapi setelah Sayyidina Ali berusaha memantaskan dirinya untuk Sayyidah Fatimah, ternyata cobaan kembali menerpanya. Ada pria lain yang mencoba melamar Sayyidah Fatimah. Pria ini pun tak kalah hebatnya dengan Abu Bakar. Pria ini adalah pria soleh yang gagah perkasa. Pria ini merupakan tokoh yang sejak masuk Islam menjadikan kaum mukminin berani untuk unjuk gigi. Pria ini adalah pria yang paling ditakuti oleh para setan dan membuat musuh-musuh Allah dari golongan manusia bertekuk lutut di hadapannya. Pria ini juga memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pria tersebut adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang konon setan pun takut kepada beliau. Sayyidina Umar memang belakangan masuk Islam jika dibandingkan dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Tapi siapa yang tidak tahu kalau Umar adalah sosok di balik semangat kaum muslimin sejak beliau masuk Islam. Sayyidina Umar juga yang melakukan pembelaan paling dahsyat kepada Rasulullah, serta kaum muslimin jika direndahkan oleh orang-orang kafir. Dan sekali lagi, Sayyidina Ali mencoba untuk ikhlas dan merelakan Sayyidah Fatimah untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Namun kemudian Sayyidina Ali kembali dibuat bingung karena lamaran dari Umar pun juga ditolak oleh Sayyidah Fatimah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak sampai di situ, salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang merupakan salah satu orang paling kaya raya di Arab, datang menemui Rasulullah dengan maksud melamar Sayyidah Fatimah. Abdurrahman membawa 100 ekor unta Mesir bermata biru, serta uang sebanyak 10.000 dinar. Namun sekali lagi, Rasulullah dan Sayyidah Fatimah pun menolak lamaran itu. Akan tetapi, kekhawatiran Sayyidina Ali belum berakhir sampai di sini, karena ternyata para sahabat yang lain pun juga ikut melamar Sayyidah Fatimah. Tak terkecuali juga sahabat Utsman bin Affan. Utsman juga melamar Sayyidah Fatimah dengan membawa mahar sama seperti yang dibawa oleh Abdurrahman. Dan ternyata lamaran Utsman pun juga ditolak oleh Sayyidah Fatimah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini, 4 sahabat sudah memberanikan diri untuk melamar Sayyidah Fatimah putri Rasulullah tersebut. Namun semuanya ditolak oleh Rasulullah. Pada suatu hari, ketika Sayyidina Ali sedang bersama dengan para sahabat Ansar,
salah seorang sahabat Ansar berkata, "Wahai sahabatku Ali, mengapa bukan engkau saja yang mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat bahwasanya engkaulah yang selama ini ditunggu-tunggu oleh baginda Nabi." Kemudian Sayyidina Ali menjawab, "Siapa? Aku?" Lalu mereka berkata, "Iya, engkau wahai saudaraku." Kemudian Sayyidina Ali menjawab, "Wahai saudaraku, seperti yang kalian tahu, aku hanyalah pemuda miskin, tidak ada yang bisa aku andalkan." Kemudian para sahabat Ansar pun berusaha untuk menguatkan Sayyidina Ali. "Tak ada salahnya engkau mencoba wahai saudaraku, kami di belakangmu." Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Sayyidina Ali berpikir, mungkin tidak ada salahnya juga ia mencoba dan menyampaikan maksud hatinya kepada Sayyidah Fatimah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Sayyidina Ali pun akhirnya datang menemui baginda Nabi dan menyampaikan maksud untuk melamar putri kesayangannya. Ketika Sayyidina Ali sudah berhadapan dengan baginda Nabi, Nabi pun bertanya, "Wahai putra Abi Thalib, apa yang engkau inginkan?" Bukannya menjawab, Sayyidina Ali malah terdiam membisu. Beliau merasa sangat gugup. Kemudian Rasulullah pun mempertegas pertanyaannya, "Wahai Ali, engkau ada perlu apa datang ke sini?" Sayyidina Ali masih diam, lidahnya terasa membeku. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Ali, apakah engkau ke sini hendak melamar Fatimah?" Sejenak, Sayyidina Ali terdiam. Kemudian, dengan suara bergetar Sayyidina Ali menjawab, "Iya, Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Lalu Rasulullah beranjak pergi dan menemui putranya, yaitu Sayyidah Fatimah. Beliau hendak bertanya apakah Sayyidah Fatimah mau menerima lamaran dari Sayyidina Ali. Ketika ditanya, Sayyidah Fatimah terdiam. Rasulullah pun akhirnya menyimpulkan bahwasanya diamnya Sayyidah Fatimah pertanda kesetujuannya. Kemudian tanpa bertanya lagi, Rasulullah kembali menemui Sayyidina Ali dan bertanya, "Wahai Ali, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa engkau jadikan sebagai mahar?" Sayyidina Ali senang bukan kepalang, karena ternyata lamarannya diterima. Sayyidina Ali tak menyangka kalau ternyata Sayyidah Fatimah menerimanya. Padahal sebelumnya Sayyidina Ali sudah sangat pasrah dan sudah menerima jika lamarannya akan ditolak. Sayyidina Ali pun akhirnya menjawab, "Orang tuaku menjadi penebusnya untukmu, ya Rasulullah. Selama ini tak ada yang kusembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman. Kemudian ada sebuah pedang dan sebuah baju sirah dari besi." Sambil tersenyum, Rasulullah pun bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu. Juallah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku." Wahai Ali, engkau wajib bergembira, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit, sebelum aku menikahkan engkau di bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidina Ali menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun langsung membagi uang tersebut menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk wewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Sayyidina Ali sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang akan menghadiri pesta. Setelah segalanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira, dan disaksikan oleh para sahabat Nabi, mulailah Sayyidina Ali mengucapkan ijab kabul sebagai pertanda sahnya pernikahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka
Saksikanlah, sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham, dan Ali ridha menerima mahar tersebut. Keduanya akhirnya sah menjadi suami istri, meskipun di dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu berada dalam kemiskinan. Bahkan disebutkan bahwasanya Rasulullah sangat terharu dan bangga melihat tangan Fatimah yang kasar, karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya. Subhanallah. Setelah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan hati. Dalam suatu riwayat, dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Sayyidah Fatimah berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai suamiku, maafkanlah aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah merasakan satu kali jatuh cinta kepada seorang pemuda, dan aku ingin menikah dengannya." Sayyidina Ali pun bertanya, "Siapakah pemuda itu, wahai istriku? Mengapa engkau tidak menikah dengannya?" Sambil tersenyum, Fatimah pun menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu." Dengan perasaan terharu, Sayyidina Ali pun tersenyum hangat sambil menatap istrinya, Sayyidah Fatimah. Sungguh baper, bukan? Subhanallah, itu adalah pujian terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya. Mencintai dalam diam, kuat dan mengikhlaskan, serta yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik. Walaupun Ali bin Abi Thalib tidak memiliki ekonomi yang sempurna, tapi komitmennya sempurna, sehingga Allah mempermudah jalannya. Subhanallah, ini merupakan sebuah kisah cinta yang sangat romantis. Mencintai dalam diam sampai Allah menghalalkan keduanya dalam satu ikatan yang sah. Dari kisah cinta dalam diam antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik pelajarannya, yaitu ketika Sayyidina Ali merasa belum siap untuk melangkah lebih jauh dengan Sayyidah Fatimah, maka Sayyidina Ali mencintai Fatimah dalam diam, karena diam adalah salah satu bukti cinta pada seseorang. Dengan diam berarti memuliakan kesucian diri dan hati sendiri dan orang yang dicintai. Sebab jika diungkapkan tapi belum siap untuk mengikat ikatan suci, bisa saja terjerumus dalam maksiat. Biarlah cinta dalam diam menjadi hal yang sangat indah, yang bersemayam di sudut hati, dan menjadi rahasia antara hati sendiri dan Allah Sang Maha Penguasa hati. Yakinlah bahwa Allah Maha mengetahui para hambanya yang menjaga hatinya. Allah juga telah mempersiapkan imbalan bagi para penjaga hati. Imbalan itu tak lain adalah hati yang terjaga. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi para insan yang merindukan cinta suci karenanya, yang sedang berikhtiar sekuat hatinya, dan yang saat ini menanti dengan sabar demi menyambut jalan cinta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Demikianlah kisah cinta dalam diam antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran dari kisah ini. Semoga kisah ini bermanfaat. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.